Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak dan Ibu seluruh hadirin peserta. Alhamdulillah pada siang ini berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul secara virtual dalam acara Knowledge Sharing Digital Transformasi. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang kami hormati, izinkan saya, Vina, bertugas menggantikan Ibu Jovita yang sedang berduka karena ayahnya berpulang hari kemarin untuk memandu acara pada siang hari ini. Mohon doanya bagi Bapak Ibu sekalian agar almarhum diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta Ibu Jovita sekeluarga diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa agar seluruh rangkaian acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pandemik ini segera berakhir. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini terdapat dua materi yang akan disampaikan. Yang pertama, materi pertama berjudul Implementasi Advanced Analytics Energy Efficiency War Room untuk peningkatan efisiensi PLTU lontar dari BLTOMU, dan yang kedua aplikasi monitoring kinerja atau Monika dari Kamojang POMU. Baiklah, karena sudah bersiap semuanya, langsung saja kita mulai untuk materi pertama berjudul Implementasi Advanced Analytics Energy Efficiency War Room untuk peningkatan efisiensi PLTU lontar yang akan disampaikan oleh Bapak Rian Cendriawan dan Bapak Zulhan Ardiansah dari BLTUMU. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih Bu Ervina. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Lontar dari bidang efisiensi engineering, saya bersama rekan saya Zuljan Ardiansyah dan saya Rian Cendriawan ingin menyampaikan mengenai knowledge sharing digital transformasi, implementasi Advanced Analytic Energy Efficiency War Room untuk peningkatan efisiensi PLTU Banten 3 Lontar. Play di next. Kami akan meng-share secara garis besar. Waktunya kalau boleh tahu berapa lama ya Bu? Ya Bapak, silahkan 1 jam dengan diskusi. Oh, 1 jam dengan diskusi. Ya, baik, silahkan. Saya mungkin 20 menit gitu ya, atau 25 menit. Jadi yang konten yang saya akan sharingkan, kita akan knowledge sharing bersama. Di sini saya yakin banyak dari rekan-rekan sekalian yang lebih berpengalaman di bidang pembangkitan khususnya dan bidang analisis itu sendiri. Maka itu ada baiknya kita nanti bisa saling bertukar pengetahuan untuk kebaikan perusahaan kita bersama. Yang pertama adalah general, yang kedua yang kedua adalah advanced analysis konsep dari advanced analysis itu sendiri yang nantinya saya ambil sumber dari McKinsey. Terus yang ketiga adalah efisiensi manajemen di Maximo yang sudah inisiasi oleh RSPI kantor pusat ya. Terus PI Vision juga sudah diinisiasi oleh kantor pusat. Terus PI Vision Overview. Nah, PI Vision dan PI Vision Overview nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Zuljan. Selanjutnya adalah summary atau kesimpulan. Mari kita masuk ke yang pertama, yaitu general. Nah, kita tahu bersama bahwa kita memasuki industri 4.0
di mana banyak hal yang mungkin baru di kita untuk khususnya di bidang industri awal, di mana industri sendiri dimulai dari ditemukannya steam engine ya di Inggris, dan saat itu sampai hari ini kita sangat bergantung pada steam engine itu. Bahkan di PLTU kita itu sendiri, steam itu adalah sumber energi untuk memutar turbin kita sampai hari ini. Nah, di dalam belokan sejarah yang kita alami pada hari-hari ini, kita harus mampu beradaptasi menghadapi suatu hal yang baru, yaitu majunya teknologi informasi. Lanjut, Mas. Nah, di sini menjadi sebuah tantangan untuk PLN, khususnya sebagai perusahaan listrik satu-satunya di Indonesia yang menyediakan listrik dari Sabang sampai Merauke, khususnya untuk sebagian besar listrik kita itu PLN yang mengoperasikan dan berbisnis di situ. Kita diharapkan untuk bisa mengimplementasikan apa sih yang terjadi dengan belokan sejarah dalam bidang teknologi informasi. Maka dari itu, ini saya ambil dari salah satu slide yang diinikan oleh McKinsey, bahwa ada 5 di sini ya breakthrough inisiatif yang disarankan oleh McKinsey, mulai digital control room, advanced analytics for energy efficiency, terus predictive proactive maintenance rollout, increase productivity through sensors and automated equipment, dan digitalize operation and maintenance procedure and process management via mobile app. Nah, di sini di nomor 2 itu dari McKinsey, estimasi kita bisa menghemat 1,7 rupiah per kWh. Ini datanya dibuat tahun 2019 akhir atau 2020 awal ya, kalau nggak salah Bapak Ibu. Meskipun kita pada akhirnya di akhir tahun 2020 mengetahui bahwa secara keseluruhan PLN itu mendapatkan keuntungan dari savings BPP jauh dari target yang sudah ditetapkan di awal tahun 2020. Nah, di sini kita step-stepnya yang pertama ya, mengidentifikasi power plant mana yang memiliki heat rate yang tinggi dibandingkan desain, dan mengaplikasikan advanced analytics untuk boiler dan turbin efisiensi untuk mengimprove heat rate atau MTHR itu sendiri. Nah, di sini PLTU Lontar, GM Lontar di sini diberi mandat untuk menjadi eksekutor dengan enablersnya yaitu VP, Q2, EP. Selain itu juga di Lontar juga diberi mandat untuk roll out mobile application secara sekaligus gitu, yaitu Digimon X pada semua power plant. Next, Mas. Nah, ini adalah top-down benchmark yang dari sumber yang sama, yang dibikin tahun awal 2020, bahwa di sini adalah banyak PLTU yang memiliki opportunity atau kesempatan untuk ditingkatkan lagi dalam bidang heat rate, dalam bidang EAF. Di sini dibandingkan bahwa mereka memiliki pemahaman bahwa ketika EAF masih lebih kecil daripada CF, maksud saya capacity factor atau CF lebih kecil daripada EAF, di situ ada peluang sebesar delta antara EAF dan CF itu sendiri untuk memaksimalkan produksi. Itu dari McKinsey. Terus yang kedua yaitu average atau rata-rata peluang untuk meningkatkan efisiensi energi itu sekitar 5% untuk semua pembangkit. Untuk Lontar sendiri, dari ini kita bisa
masih belum terlalu baik ya, 103% hit rate-nya dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit seperti Cilegon atau Labuan 2. Selain itu auxiliary power kita sudah cukup baik. Untuk EAF kita cukup baik karena kita di posisi yang cukup menguntungkan, yaitu di dekat ring 1 ya, Jakarta, seperti itu. Lanjut Mas. Yang kedua adalah advanced analysis concept. Nah, konsep dari advanced analysis ini sendiri bisa dijabarkan dalam slide ini, di mana saat ini juga saya ambil dari sumbernya sama juga dari McKinsey yang tadi, bahwa advanced analysis energi efisiensi itu sebaiknya dapat melakukan improvement antara lain dengan sebagai berikut: mengetahui parameter yang mempengaruhi performa secara holistik atau menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal. Di sini dicontohkan eksternal yaitu pembebanan, dan internal seperti tekanan kondensor. Lalu dapat juga dari data-data parameter tersebut, setelah kita bedakan internal dan eksternal, kita kumpulkan data historian itu untuk membangun sebuah model untuk meningkatkan akurasi. Jadi membagi data menjadi training dataset dan validasi dataset. Training dataset itu apa? Training dataset digunakan untuk simulasi model. Sedangkan validasi dataset untuk pengujian dan penyempurnaan dari simulasi model itu. Jadi untuk diujikan langsung gitu ya. Untuk trainingnya digunakan untuk simulasinya saja. Dan model yang kita ketahui untuk di bidang manajemen efisiensi sampai di korporat yaitu dalam bentuk gate cycle ya. Mungkin bapak yang lain di sini yang lebih tahu gitu mengenai gate cycle. Terus aplikasi advanced analytics untuk memperoleh improvement yang terukur. Nah, kita di sini diharapkan untuk mengukur gate improvement. Yang pertama itu mengeksekusi prediksi parameter yang optimal berdasarkan machine learning. Jadi diharapkan tuh dari aplikasi itu bisa memahami dari parameter-parameter yang sudah kita input gitu secara otomatis. Terus yang kedua itu mendapatkan batasan parameter operasi yang optimal. Nah, di samping itu semua, sambil mengembangkan otomasi untuk pengambilan keputusan, kita juga perlu memotret nilai-nilai terkait. Yang pertama, di sini kita diharapkan untuk mengimplementasikan simulasi model yang tadi sudah kita improve itu ke dalam sistem DCS. Nah, di sini diharapkan model tadi itu dihubungkan ke sistem operasi untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan yang instan. Di lontar sendiri kita masih struggle ya untuk otomatisasi karena berbagai faktor, misalnya tadi pembebanan, terus faktor eksternal juga dari masuk batu bara yang sangat variatif gitu. Itu juga mempengaruhi. Nah, otomatisasi di sini diharapkan oleh konsep ini untuk menghilangkan ketergantungan terhadap operator yang berpengalaman, karena dinamis sekali pergerakan dari operator atau personel-personel kita di dalam bidang tertentu. Bukan hanya operator sih sebenarnya, hampir semuanya itu sangat dinamis. Jadi ketika kita mengandalkan artificial intelligence dalam bentuk advanced analytics ini, harapnya otomatisasi itu menjadi pilarnya gitu. Terus yang kedua, model menggunakan data historian untuk mempermudah engineer untuk mengkonsumisasi pengambilan keputusan secara instan dan mengoptimalkan pengoperasian. Nah, ini contohnya dari yang sudah dibikin tadi. Nah, terus ini transformasi manajemen efisiensi di IP, di korporat kita. Yang pertama yaitu adanya SK nomor 57 tahun 2010 tentang manajemen aset. Lanjut, ini ada SE nomor 27 tahun 2014 tentang manajemen efisiensi. Nah, di sini dijelaskan manajemen efisiensi gimana sih kerjanya, workflow-nya itu seperti apa. Terus diperbarui lagi menjadi SK nomor 16 tahun 2014
yang disebut di sini adalah PPME atau Panduan Pelaksanaan Peningkatan Pembudayaan Manajemen Efisiensi Energi atau kita sering sebut 5E. Nah, ini adalah topologi digital war room yang kita implementasikan di PLTU Lontar. Jadi dengan adanya mandat dari PLN tadi, kita di PLTU Lontar sebagai eksekutor dari Advanced Analytics itu sendiri, kita mengupgrade papan war room yang tertuang dalam PPME menjadi Advanced Analytical Energy Dashboard. Next, Mas. Nah, di sini kita berharap dengan dashboard ini tugas kita menganggap bahwa operator secara umum sudah memiliki kebudayaan untuk melakukan efisiensi itu, sehingga mengurangi pekerjaan mereka untuk menginput secara manual gitu. Jadi kita bahasakan seperti ini. Yang papan pertama yang atas adalah Advanced Analytics Dashboard yang ada di CCR, yang di bawah adalah main control untuk efisiensi di ruang efisiensi. Jadi kita bisa kontrol papan yang di CCR dari ruang efisiensi untuk pembentukan dashboard dan pembuatan dashboard PI Vision dan ROC itu. Nah, apa sih perbedaan sebelum dan sesudah Advanced Analysis Energi Efisiensi? Nah, secara general bisa kita jelaskan seperti ini. Jadi sebelum itu pengisian log sheet war room itu masih manual. Jadi masih ada pengisian log sheet war room seperti oleh operator, di print terus diisi secara manual. Terus yang kedua yaitu pengisian papan log sheet war room masih manual juga, menitik-nitik. Terus yang ketiga itu variability analysis masih menggunakan Microsoft Excel. Nextnya, Mas. Nah, sesudah diaplikasikan Advanced Analytics Energy Dashboard ini, kita pengisian log sheet war room sudah auto dari PI Vision. Terus yang kedua, papan log sheet war room diupdate ke digital sehingga tidak dititik lagi adanya. Terus yang ketiga, adanya dispatch ROC dari kantor pusat. Terus yang keempat yaitu variability analysis menggunakan PI Vision dengan data aktual. Next, Mas. Efisiensi manajemen maksimum. Nah, ini next. Nah, ini log sheet war room workflow yang merupakan pengaplikasian yang sebelumnya dari manual, sekarang langsung terisi dari log sheet war room dari PI Vision atau ROC ke Maximo. Yang pertama ini otomatis teman-teman yang efisiensi tahu ada di dalam Maximo itu ada parameter monitor dan volume baseline yang nantinya harus divalidasi oleh tim RESP kantor pusat. Selain itu juga tim ROC kantor pusat. Nanti langsung diintegrasikan dengan PI Tech Web API. Ini teman-teman kantor pusat pasti lebih paham. Yaitu pengisian secara otomatis dari Web API ke dalam log sheet war room Maximo. Nah, di sini nanti operator tinggal memvalidasi angka-angka tersebut dan memberikan report apakah ada gangguan operasi atau apa, sehingga parameternya misalnya tidak tercapai atau tercapai sesuai dengan baseline yang sudah ditentukan. Nah, setelah itu di tim efisiensi bertugas untuk mereview dan monitoring dan mengevaluasi dari analisa dan menganalisa log sheet tadi yang sudah diisi oleh reviewnya reviewnya oleh operator. Nah, ketika itu sudah selesai, stop, kita secara mingguan melaporkan hasil review itu ke operator. Next, Mas. Nah, di sini ini adalah parameter monitor workflow. Untuk membuat parameter monitor apa aja yang harus diisi oleh sistem ROC secara otomatis, tim efisiensi harus melengkapi
harus mengajukan, istilahnya mengajukan ke dalam Maximo parameter apa saja yang nantinya workflow-nya akan seperti ini kurang lebih. Jadi dari tim efisiensi ke tim ROC dulu, akan diintegrasikan tim ROC, setelah itu tim RSP kantor pusat akan memvalidasi, dan akhirnya setelah diisi oleh PI tag dan web API-nya oleh tim ROC akan kembali lagi divalidasi oleh tim RSP sebelum siap untuk diisi oleh teman-teman operasi. Next. Lalu ini adalah formula baseline yang kita tentukan sebagai tim engineering untuk menentukan upper limit dan bottom limit dari parameter-parameter yang kita siapkan untuk teman-teman operasi mengisi. Jadi di sini ada beban net, beban gross capacity factor, pemakaian sendiri, NPHR berdasarkan JTF, O2 XSR, makeup water, flue gas temperature, economizer inlet temperature, main steam temperature, heat temperature, main steam temperature, dan vacuum condenser. Di mana data-data ini itu diambil dari data yang sudah tervalidasi, khususnya ketika kita melakukan pengujian bersama dengan tim dari PLN Pusertif. Karena data itu lebih bisa diterima oleh banyak, lebih bisa diterima karena sudah tersertifikasi. Next. Nah, ini untuk baseline, formula baseline-nya. Jadi dari baseline yang sudah kita masukkan tadi, kita laporkan ke tim RESP, di sini Mas Hafid Jamaluddin. Nanti Hafid yang akan merut sehingga bisa diterapkan di parameter log sheet tadi. Next, Mas. Nah, ini untuk monitoring kita yang kita sampaikan tiap minggu. Jadi setiap minggu ada week 1, week 2 selama 4 minggu dalam bulan Januari kita laporkan secara terus-menerus ke operator untuk mengencourage operator apabila ada yang masih terlewat untuk mengisi gitu. Nah, ini worm report yang sama ya, dalam bentuk ini sampaikan di tiap minggu ke internal Rontar untuk melaksanakan advance analysis tadi dalam satu keseluruhan. Lanjut. Nah, PI Vision akan dilanjutkan oleh Mas Zuljan Ardiansyah. Suaraku masuk. Baik, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya yaitu PI Vision. Jadi di sini kami dari tim efisiensi membuat sebuah menu secara real time ya. Nah, ini untuk ompek PI Vision yang udah kami buat, yaitu terpampang frekuensi, total load. Kami juga membuat menu online champs, online merit, terus freak of status untuk mengetahui status free governor, kemudian pro niaga. Yang ini digunakan oleh tim operasi. Kalau yang online champs ini digunakan oleh teman-teman AMA K3 ya. Kemudian auxiliary damper dan sweep banner untuk proses combustion tuning. Kemudian di setiap unitnya kami juga membuat menu co-firing, boiler metal pada masing-masing unit, auxiliary power atau PS, berapa sih PS yang dikonsumsi di masing-masing unit, kemudian controllable losses, kemudian interpolasi baseline yang tadi udah dijelasin Mas Rian, kami deploy, kami buatkan menu PI Vision-nya, kemudian mill performance, kemudian heat balance, APA performance, kemudian 5E tadi yang udah jelasin Mas Rian, mengetahui 9 parameter efisiensi yang rutin kami pantau setiap harinya. Kemudian intelligence blower yang kami deploy dari CBR, sistem otomasi subblower. Kemudian startup curve, yaitu kurva monitoring kurva startup. Bagaimana sih pergerakan steam, main steam pressure, main steam temperatur, beban, apakah sesuai dengan kurva yang sesuai manual book. Kemudian boiler optimasi, plant performance, dan water quality. Untuk water quality, kami monitoring
Kami monitoring kualitas air di masing-masing unit. Seperti ini tampilan homepage by Vision kami. Kami juga tahun 2020 kemarin juara 1 pada implementasi digital power plant terbaik untuk tahun 2020. Next yaitu 5E parameter. Seperti inilah kami pembuatan 5E parameter yang kami pantau temperatur gross NBHR, reheat temperatur, main steam temperatur, kemudian makeup flow, flow gas temperatur, main steam pressure, auxiliary power. Auxiliary power ini nanti kami buatkan detailnya juga pada beban motor 6 kV dan 380 dan ke Kaman juga. Kemudian cold flow, air flow, kemudian vakum, kemudian konsumsi spray reheat dan konsumsi main steam spray flow. Kemudian final feed water temperatur. Tiap minggunya kami laporkan ke KP sebagai laporan kritikal, parameter kritikal, 9 parameter kritikal efisiensi. Nah, ini untuk interpolasi baseline yang tadi dijelaskan Mas Rian, kami buatkan deploy sesuai dengan baseline tadi. Baseline yang digunakan merupakan data hasil uji treat terakhir dengan positif pada bulan November 2020 kemarin. Jadi dari perhitungan data uji positif tersebut kami buatkan baseline bagaimana sih pergerakan beban dengan NBHR, beban dengan pemangkat sendiri itu seperti apa pergerakannya. Untuk yang merah yang data real aktual, untuk yang biru history yang dari sekarang ke belakang. Jadi ini data XY plot selama 1 minggu 7 hari. Yang kita deploy sesuai dengan hasil uji treat positif tahun kemarin. Kemudian untuk startup curve, kami membuat cold start curve, kami juga membuat warm start, hot start, dan extreme hot start. Untuk pengalaman kemarin, kurva startup pada startup unit 2 kemarin pada tanggal 25 Januari kami buatkan juga seperti ini pergerakannya. Kami buatkan kami ambilkan gambar dari manual book pergerakan yang seharusnya berapa sih, gimana sih pergerakan main steam temperatur, main steam pressure, reheat steam temperatur pada saat startup, cold startup. Berikut cold startup kondisi yang seharusnya pergerakannya seperti ini. Kami deploy, kami buatkan pemodelannya. Jadi seperti ini hasilnya pada tanggal 25 Januari terlihat sesuai dengan pergerakan dari parameter tersebut. Next, auxiliary power analysis. Kami juga membuat pemodelan auxiliary power analysis. Gimana sih konsumsi 6 kV motor, fan, kemudian motor mill, dan beban-beban Kaman. Seperti apa sih konsumsi powernya dari 16 megawatt ini, kemana aja sih konsumsinya, apakah lebih cenderung ke motor-motor 6 kV di unit, apa cenderung ke Kaman. Seperti ini Bapak Ibu, sudah kami buatkan untuk mempermudah analisa, apakah ke konsumsi ke Kaman lebih besar, apakah ke konsumsi ke unit itu sendiri yang lebih besar. Nah, ini untuk intelligence blower udah kami buatkan juga deploy dari CPR. Seperti ini Bapak Ibu, untuk pergerakan kami buatkan juga grafik trend flow spray super heat dan spray reheat, apakah pada saat itu konsumsinya lebih besar apa enggak, dan juga konsumsi makeup flow, apakah pada saat itu pada saat blower itu konsumsi makeupnya cenderung lebih besar apa normal. Kemudian pergerakan temperatur cold superheat, final superheat, dan final reheat. Bagaimana sih pergerakan temperaturnya, apakah peak apa normal. Kemudian untuk flow gas temperatur ini juga kami pantau pada saat sublower. Berapa sih temperatur flow gas pada saat sublower
saat itu. Kemudian untuk boiler metal temperatur kami juga pantau. Ini untuk monitoring bapak-bapak ama boiler, dan untuk kami juga sebagai deploy juga, kami juga memantau furnace temperatur, furnace pressure, windbag pressure, kemudian temperatur superheat, temperatur metal boiler, apakah sesuai dengan operasinya, apa melebihi batas dari operasinya. Kemudian dari temperatur trending kami juga pantau. Seperti ini ada peak, apakah ada gejala seperti apa, kami juga pantau. Nah, ini untuk freak of status kami juga buatkan untuk monitoring operasi ya. Kami juga membuatkan untuk sebagai mempermudah apakah pada saat itu unit freak off, statusnya freak off apa tidak, dan juga turbine mode ini apakah single apa sequence. Kami buatkan juga opening governor 1, 2, 3, 4 masing-masing unit, apakah pada unit itu dengan turbine mode single apa dengan mode turbine sequence. Kemudian online champs monitoring kami juga buatkan untuk monitoring, mempermudah monitoring bapak-bapak ama instrumen untuk bagaimana sih emisi gas buang, apakah sesuai dengan ambang baku mutu 550, apakah melebihi dari ambang baku mutu. Ini juga kami laporkan tiap per minggunya dari bapak-bapak ama instrumen. Kemudian water quality juga kami pantau pada saat ini berfungsi pada saat unit startup maupun pada normal operasi. Kami pantau boiler drum conduct, kami pantau feed water conduct, feed water pH dan silika. Terus kemudian boiler pH, kemudian berapa sih opening CBD pada saat itu, apakah lebih besar apa lebih kecil. Kami pantau juga. Kemudian pada di generator starter conduct juga kami pantau input dan output dan gross load. Seperti ini Bapak Ibu, kami buatkan menu water quality untuk memantau berapa sih gimana sih kualitas air yang ada di unit tersebut. Nah, ini untuk report mingguan ya. Untuk report mingguan yang kami laporkan di kantor pusat. Ini per minggu tiap hari Rabu kami laporkan progres review parameter kritikal efisien khusus untuk efisiensi sudah kami laporkan per minggu dan kami upload di intranet Insya Power kantor pusat. Per hari Rabu kami upload rutin untuk pelaporan. Oke, yang selanjutnya yaitu efficient overview. Karena ada kendala teknis pada jaringan Icon Plus yang putus, kami mohon maaf untuk tidak bisa sambungkan langsung ke efficient kami. Semoga kedepannya kami akan tampilkan untuk langsung secara real pada kesempatan yang lain. Oke, Bapak Ibu, untuk kesimpulan yang bisa kami sampaikan antara lain sebagai berikut. Jadi sebagian besar sebenarnya kita memanfaatkan apa yang sudah menjadi program secara korporat, termasuk itu ROC, terus BI Vision, dan manajemen efisiensi itu sendiri yang dalam bentuk SE tahun 2016 tadi. Jadi dengan memaksimalkan yang sudah kita bareng-bareng komitmen bersama-sama, harapannya kita juga bisa mengoptimalkan produksi kita di unit dan mengefisienkan unit
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil antara lain nomor 1 adalah Advanced Analytic Energy Efficiency termasuk dalam PLN Strategic Business Breakthrough tahun 2020 dan merupakan turunan dari program digitalisasi power plant. Yang kedua, PLTU Lontar ditunjuk sebagai eksekutor sekaligus pilot project pada program tersebut. Yang ketiga, program ini tidak lepas dari manajemen efisiensi yang sudah tertuang pada pilar aset manajemen PT Indonesia Power. Yang keempat, dengan menggabungkan dashboard seperti Maximo, PI Vision, dan ProDCS 2.0, PLTU Banten Lontar merealisasikan program yang sudah dipercayakan oleh PLN tersebut. Yang kelima, ke depan, Advanced Analytic Energy Efficiency diharapkan dapat mempermudah kegiatan patrol-check, contohnya patrol-check, FLM, eksekusi WO dan PDM, dan lain-lain, dan dapat diintegrasikan secara langsung dengan manajemen aset yang lain seperti Digimon X dan REOC itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan atas perhatiannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian dan Bapak Zulhan. Berikut paparan mengenai materi pertama yang tadi sudah disampaikan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin didiskusikan mengenai paparan yang tadi sudah disampaikan. Bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau raise hand, silahkan. Silakan Bapak Ibu kalau mau berdiskusi. Sambil menunggu yang lain, mungkin bisa dari saya bertanya sebagai orang awam yang tentunya tidak terlalu mengetahui soal aplikasi ini. Bisa diceritakan nggak, Pak, kendala apa yang ada ketika ini kan sudah cerita suksesnya gitu ya. Tadi yang dipaparkan ini telah berhasil diimplementasikan. Ini sedikit cerita di belakang layarnya, ada nggak kendala sebelum ini berjalan dengan sukses? Terima kasih Bu Ervina atas pertanyaannya. Jadi kalau sebelum ya bisa dibilang permasalahan pasti akan selalu datang terus dan tidak dipungkiri hari ini pun kita terjadi sedikit permasalahan yaitu karena semuanya ini bergantung pada jaringan internet ya Bu. Ketika kita udah masuk ke data analisis artificial intelligence seperti hari ini Internet of Things, namanya aja internet, ketika ada gangguan jaringan internet pasti akan mempersulit rekan-rekan di unit maupun di KP untuk mengakses data kita gitu, karena itu adalah satu-satunya jalur komunikasi kita. Yang terjadi pada hari ini tadi seperti itu sih, dan beberapa kali. Nah, tapi itu tidak tidak menyurutkan kami karena di sini juga ada tim untuk merecovery hal tersebut gitu. Jadi meskipun gangguannya ini secara langsung gangguannya hari ini itu di Icon Plus, makanya kita harapannya nanti ke depannya gimana caranya supaya bisa menghandalkan jaringan itu, yang pertama. Terus sebelumnya juga sebenarnya banyak hal yang harus dipelajari. Mungkin Mas Hujan nanti bisa cerita sedikit dari dashboard PI Vision ini. Merupakan suatu hal yang baru yang sebenarnya nggak mudah untuk kita bisa pelajari karena sama sekali baru gitu Bu. Jadi ketika kita sering pegang, maksudnya sering mengaplikasikan dan membuatnya, makanya kita jadi terbiasa. Itu sih mungkin yang sedikit bisa saya sampaikan. Mungkin Mas mau nambahin. Baik Mas Rian, sebenarnya untuk PI Vision ini lebih ke ini ya, terbiasa ya, mungkin terbiasa dan inspirasi. Bagaimana kita membuat PI Vision ini menu
inspirasi bagaimana sih, oh aku pengen buat ini biar kelihatan menarik, aku pengen ini biar kelihatan menarik, biar mempermudah pemantauan seperti itu. Dan ini nggak melulu tentang apa namanya target sih, targetnya ini enggak. Jadi tiap hari bisa inspirasi, oh aku ada inspirasi ini, langsung buat seperti itu. Jadi secara terbiasa setiap hari otak-otak ini, jadi buat buat menu, iseng buat menu, tulis judul tapi belum ada kontennya, ya udah di skip. Terus hari berikutnya buat menu, buat judul ada kontennya, ya udah kita lanjut buat menu sampai sampai selesai seperti itu. Seperti itu Bu, mungkin dari saya sama Mas Rian. Baik, berarti bisa dipelajari dalam waktu singkat ya, Mas? Maksudnya Bisa, asal Pak. terbiasa untuk mengoperasikan tadi kan ya, kalau saya tidak salah dengar dari Ya, betul. penjelasannya, iya. Jadi tidak memerlukan suatu keahlian khusus di mana cuma kasarnya gue doang nih yang bisa gitu. Ya, Nggak, jadi bukan semua orang bisa mengoperasikan ya, ini asal terbiasa dan mempelajarinya gitu ya. ya bukan berarti oh lontar bagus nih gini ya. Bisa jadi unit lain juga lebih bagus daripada kita. Kalau 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 mereka udah terbiasa, ada inspirasi yang lebih bagus dari kami, mungkin lebih bagus dari kami juga, Bu. Seperti itu. Baik, Mungkin terima kami kasih. mungkin kami bisa sharing bareng juga Iya, betul. antara unit, gimana sih membuatnya, ada ide apa sih, apa ada ide menu seperti ini, jadi saling sharing, saling ya menyatukan pendapat, menyatukan ide lah, nanti jadi wah kan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu lainnya ada yang ingin didiskusikan kembali? Mungkin tadi seperti Pak Zuhan bilang, barangkali dari unit lain ada yang bisa sharing juga pengalamannya. Dari Pak Munarto ini, Bu. Pak Munarto. Ya. Oh, oke. Ya, hai Pak Munarto, silakan Pak Halo, Munarto. Elvina. Salam kenal. Salam kenal. Baik Pak, silakan Pak. Iya. Ini kan saya baru 2 minggu ya di ROC ya. Ya ini memang ada keterkaitan banget ya sama ROC. Yang memang nanti data ini juga kita tarik ke dalam ROC ya. Yang menjadi permasalahan saat ini ya, memang banyak tag-tag ya yang dari unit-unit itu yang sudah termonitor di ROC itu masih banyak permasalahan. Jadi permasalahannya itu data dari view DCIS ya, dan data yang terkonek ke ROC itu banyak terjadi miss ya, artinya validasi datanya kurang. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman lontar ya untuk dapat memvalidasi ya data ini akurat atau tidaknya itu seperti apa. Karena yang di ROC ini saat ini kami banyak melakukan review atau validasi ulang. Jadi akhirnya pekerjaan ini sepertinya pekerjaan rework gitu loh. Jadi itu aja saya Mas yang bisa dilakukan seperti apa. Ya. Baik Pak Zulhan, ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan yang disampaikan Pak Munarto tadi? Ya, iya Pak Menarto, untuk beberapa tag PI ya, banyak yang belum terdaftar di PI Vision ya. Jadi beberapa yang belum terdaftar itu udah kami list Pak. Dari teman-teman juga request, Mas ini coba tariin dong, belum terdaftar yang di DJS. Udah kami list untuk tag yang belum terdaftar. Kemudian ke depan kami coba tarik untuk yang data yang belum terdaftar Pak Munarto. Begitu Bu.
Sekian, Bu. Baik, terima kasih Pak Monarto tadi atas penjelasannya. Silahkan Bapak Ibu lainnya ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kepada rekan-rekan dari Lontar atas pemaparannya tadi? Atau mungkin bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang sudah dilakukan di unitnya masing-masing, atau kendala yang mungkin bisa ditanyakan supaya sukses seperti yang dilakukan di Lontar. Baik, jika tidak ada yang ingin didiskusikan kembali, bisa disampaikan untuk penutup. Bapak, silahkan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau dibilang sukses sebenarnya relatif sih, belum bisa dibilang sukses juga. Harapannya kan secara umum kalau kita ini terukur kita kan adalah kontrak kinerja itu sendiri. Nah, secara hit rate pun kita di tahun 2020 itu pencapaiannya masih 94%, sedangkan mungkin di unit lain sudah 100%. Dan sebenarnya untuk efisiensi itu sendiri ketika perusahaan sudah memiliki sebuah dasar kerja, yaitu pilar aset manajemen itu sendiri. Harapannya di situ kita bisa menuangkannya dalam bentuk advance analytic energi efisiensi ini. Nah, toolsnya itu adalah REOC, PI Vision ini, dan Maximo, dan program-program atau aplikasi yang lain yang sudah dikembangkan oleh banyak dari insan-insan kita di korporat. Nah, harapannya kita bisa bekerja bersama-sama supaya Indonesia Power sendiri meningkatkan secara umum adalah efisiensinya dan perusahaannya bisa terus handal dan reliable gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tambahin Mas Sujan. Cukup. Ya, cukup. Itu sih Bu. Terima kasih Bu Ervina. Terima kasih kawan-kawan semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rian Chandriawan dan Bapak Zulhan Ardiansa dari BLTOMO yang tadi sudah berbagi ilmu kepada kita semua dan diskusi bersama pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.